Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina nusikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutami ma makarimal akhlak. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Hikmah, mudah-mudahan malam hari ini semua yang hadir diberkahi oleh Allah. Amin. Pak yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan kalau sakit segera disembuh. Nek utangnya akeh ndang isonya. Sing te utang akeh rumangsa. Ngapunten saderenge ini suaranya karek separuh. Tidak tahu habis rekaman tadi kayaknya. Tapi kalau saya ditantang, Pak, sampai jam 12 purun ngaten nggih. Kula balik ini sampai njaluk sampai jam piro? Subuh. Kula sing mboten purun. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengenang kehidupan Rasulullah. Nama peringatannya namanya peringatan Maulid Nabi. Panjenengan ngerti artinya Maulid niku napa, Bu? Maulid itu artinya apa, Pak? Hari kelahiran. Dipleset nih dadimu mulutan. Karena wong Indonesia nek wis ngomong mulutan berarti sing diurusi urusan mulut. Di sini ndak seberapa, Bu, tapi di Madura nek wis acara mulutan niku ngalang-ngalai riyoyo. Ada yang Madura? Mereka begitu mengagumi Nabi. Cuma kadang-kadang carane sing salah. Wong bacaan teng pundi-pundi hanya karena sebenarnya ingin memuliakan baginda Rasulullah. Carane salah. Kenapa saya bilang salah? Ngapunten nggih. Nabi itu minta diulang tahun ini mboten? Mboten. Saestu mboten. Sebab kalau mau bicara sejarah, dhisik pundi Natalan kali mulutan. Dhisik Natalan
Natalan itu memperingati kelahiran Yesus. Nah kalau diadopsi dari sana, kemudian kita ikut-ikutan memperingati kelahiran Nabi, asline, ngapunten, kalau hanya sekedar memperingati kelahiran toh, itu artinya kita mengadopsi kebiasaan mereka. Lupa apa salah? Enggak. Saya bilang enggak salah. Dulu asal muasalnya mulutan itu Bu, karena umat Islam setelah pernah jaya habis Nabi kemudian ke para sahabat ada dinasti Abbasiyah, nah terus kemudian habis. Dulu Spanyol itu terkenal dengan Andalusia, itu dikuasai oleh orang Islam. Kemudian yang terkenal sekali dengan istilah perang salib, umat Islam itu tambah suwi tambah kalah. Hari ini nek kula takoki jenengan, hebat mana orang Islam dengan orang non Islam? Hebat pundi Bu? Hebat wong Islam anaknya akeh. Itu nek ngomong anak. Tapi ketika bicara ekonomi dunia dikuasai oleh orang kafir. Nggih napa nggih? Ekonomi Indonesia dikuasai oleh orang non muslim. Betul. Jangan menyebut etnisnya Bu, tapi non muslim. Siapapun orangnya kalau dia muslim, baik napa mboten? Baik. Karena itu jangan pernah nuting kon gak Jawa ya. Apa wong Jawa mesti apik? Ndak mesti. Sing apik niku wong Islam. Nah, karena umat Islam semakin kalah, akhirnya ada satu tokoh yang ingin membangkitkan kembali semangat orang Islam, kemudian dimunculkan peringatan Maulid. Tujuannya untuk membangkitkan semangat orang Islam. Jadi nek panjenengan hari ini hanya memperingati Maulid karena butuh mangan itu, berarti salah kaprahatan. Dulu di kampung saya Bu, di desa, nek mulutan genduren Bu, dari rumah ke rumah, genduren beneran. Dan tiap-tiap genduren di rumah itu ada ingkung niku napa Bu? Pitik jago, lanang gede, ada nasi goreng, mesti satu rumah satu pindah lagi. Nah itu bayangkan Bu, kalau 10 rumah mau mangan terus, akhirnya yang dimakan sedikit, yang dibuang lebih banyak, mubazir. Alhamdulillah perjalanan waktu sekarang mulutan cukup diadakan di masjid, di musola. Apa tujuannya? Untuk membangkitkan semangat kembali bahwa kita punya nabi, manusia terbaik sepanjang zaman yang kemudian harus diikuti. Ngaten ceritane. Kenapa ini perlu saya sampaikan supaya tidak salah paham. Anak kita minta diulang tahun nih. Nah nek ngoten ceritane, kita meniru kebiasaan orang kafir. Apa meneh adik nyanyi happy birthday to you. Nggih, kancane diundang. Sing bingung tanggane Bu. Ya nek mek teko tok, kudu ngekei hadiah. Nah, karena habis memberi hadiah, nanti ketika dia minta diulang tahun ini berharap hadiahnya datang ke dia. Itu kebiasaan orang kafir. Hari ini
kita memperingati Maulid bukan untuk itu, tapi untuk mengenang jasa beliau menjadi manusia terbaik yang kemudian menjadi panutan. Panjenengan ngertos ayate, enten sing ngerti, apal maju tak kayak duit 1.000. Lho kula nggawa lho Bu, 10.000. Ada di surat Al-Ahzab. Bedone nggih, nek ngaji niku kudune gak ngrungokne tok. Dicatet didik ngoten Bu. Mangke di rumah dieling-eling. Kula rekam cek eling. Al-Ahzab itu Al-Qur'an surat nomor 33 ayatnya selikur. Selikur niku pinten Bu? 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Insyaallah panjenengan ngerti artine. Enten sing ngerti Bu? Bu, sing mburi ngerti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada kata la digandeng dengan qad, itu penyungguhan. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Niku artinya Bu. Bapak-bapak ini paling seneng nek kongkon nyontoh Nabi. Tapi sedikit contoh sing enak-enak tok Bang nggih. Nggih, enggak enak Kak. Ibu-ibu cemberut mesti. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan Nabi itu adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat, tidak ada yang bisa menandingi kebaikan Nabi. Nah kalau panjenengan ngaku-ngaku umat Nabi, tapi gak gelem niru akhlaknya Nabi, bener apa salah? Salah. Contoh sing paling gampang. Panjenengan kalau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tapi di sebelahnya ada ngombene es teh. Begitu keseretan es teh ini kita cekel tangan kiri atau tangan tengah? Tangan kiri, langsung mlebu nang mboten? Iya. Mboten niku biasa nang mboten? Biasa. Lali nek ngombe makan itu harus pakai tangan. Contoh sederhana, ibu-ibu yang memegang tradisi Jawa, nek disuguhi panganan, niku biasa dintekne mboten? Gak percaya sampean. Ben koyok piyai nek mangan gak entek, nek dintekne dikira gragas. Enten ngoten niku. Kathah. Pak kok gak dintekne? Entek kaya wong gragas lho. Padahal Nabi kalau ngajari makan pakai tangan kanan, ambil jangan banyak-banyak, harus habis. Karena kita tidak tahu pada butiran nasi yang mana yang akan menjadi berkah. Situ akan sing keri. Ngoten niku kula ngandani ibu-ibu niku wangel. Ala Pak, engko lek dintekne kuwareken terus engko nek mutah piye? Alasane enten mawon. Lah mong kok juga akeh tak kira enak. Terus ternyata gak enak. Lagi rong sendok digledapno. Umpama PT iso protes, Bu. Protes. Aku digawe turan terus ngoten. Nah, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Bu, Nabi ku lanang wedok. Lanang toh? Nah, karena itu yang berhak mencontoh, yang harus mencontoh konkret itu bapak-bapak, ibu-ibu sing isok mawon. Pak, Nabi pernah jadi pemuda kan? Jadi wong enom tahu dapat predikat apa? Al-Amin. Niku sik enom. Sebelum jadi Nabi, akhlaknya terjaga. Gak tahu bojo. Oh saat niki seneng bojo napa mboten? Ya Allah. Nabi belum diangkat jadi nabi sudah dapat predikat Al-Amin. Pada saat Mekah dibangun, Ka'bah itu dibangun, ada 4 suku yang berebut ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Bu yang pernah ke Mekah, Hajar Aswad niku artinya apa? Batu hitam, batu ireng. Niku damel rebutan untuk dicium. Kata siapa itu? Umar bin Khattab. Kalau Nabi tidak melakukan itu, ndak sudi aku ngambung batu. Wis wireng. Ditempatkan di sebuah tempat, kemudian hanya cukup wajah tok mlebu. Begitu mlebu sing mburi jejeg set ngoten, aduh. Ngoten niku udah berebutan. Nah, nek panjenengan dereng nate mriko diceritani gak nyambung. Tapi nek sing wis tau rono, sakniki malah gak iso mergo dipageri. Sejak Covid itu dipageri. Orang gak bisa menyentuh Hajar Aswad. Kula nate Bu, tahun 2013 saya ke sana karena badan saya rada gede didik. Ya, rada gede tapi gak nemen. Saya nempel teng pinggir Ka'bah terus saya pepet sampai akhirnya saya bisa memasukkan kepala saya mencium Hajar Aswad. Karena sing ngambung wong sak donya, Bu. Nek sing wong teko desa gak trimo dicium, Bu, dikelamuti. Akhirnya jenenge Hajar Aswad niku teles. Klomoh. Tapi ya seneng ae. Coba bayangkan. Apa kata Umar? Andaikan Nabi tidak melakukan itu, aku ndak sudi atas si watu ireng diambung barang. Ambung bojo kok ana ngomong ngene. Tapi karena Nabi melakukan, maka ditiru oleh umat seluruh dunia, umat Islam. Kembali kata laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah itu panjenengan nek kepingin diakoni jadi umat Nabi Muhammad, jadikan beliau menjadi teladan. Apa yang dilakukan Nabi dalam sehari-hari? Sing nomor 1, sholat subuh tepat waktu. Saged mboten? Nek bapak-bapak wis sepuh ya kudu iso. Wong turu lho gak tau suwi pagi. Turu jam 10 kok jam 12 melir kebelet pipis, nggih Pak. Nah, mapan meneh jam 2 tangi meneh. Mapan meneh jam 3 tangi. Jam setengah 4 masjid wis tarhim. Saya rada keras Bu nek ngomong subuhan dulu. Ngapunten, ngaku umat Nabi sholat subuh gak iso tangi. Saya bilang ke guru-guru, kula niku pada guru kataku, tak bilang nek urusan subuh ra iso, ora usah ngomong liyane. Karena Nabi keras banget tuh. Suatu saat Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, silahkan
kau imami subuh, saya tak keliling nang omah-omah sing gak gelem subuhan omahe tak obong ngoten. Lho, keras to. Napa melih nek saged salat 2 rakaat sebelum subuh. Namanya qobliyah subuh. Kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh niku nilainya lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Sugih napa mboten? Oke. Tapi kula kali panjenengan yang dipikir duit dah, nggih. Nggih napa nggih? Pak, jenengan ngerti penyakit ibu-ibu? Ibu-ibu niku penyakitnya mek lurut tok. Mintanya cuma 2 saja. Disayang dan dikasih uang. Nggih, Bu? Nggih napa mboten? Nek muni mboten bapake gak kayak duit apa ya, Man? Disayang dan dikasih uang. Duit to akeh, gak enak. Ngapunten nggih, gak ngrasani. Sambo niku duite akeh mesti di. Akeh, Bu. Tapi apa enak uripe? Karena dia salah menentukan langkah kehidupan. Sambo. Kula mboten ngrasani niku jarene. Monggo. Pak, bagaimana supaya kita ini disebut umat yang cinta Nabi? Mek loro tok, Bu. Nek sampean ingin disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad dan cinta pada Rasul, yang pertama perbanyak baca sholawat. Duh, sampean kira-kira sedina maca sholawat ping pira? 1000. Napa? Pingin dodolane laris lah ngono. Nah, niate wis menceng. Tapi salah mboten. Ada amalan namanya sholawat Jibril. Sholawat pendatang rezeki. Nek jenengan pun ngamal nih, minta pada Allah tawasulnya lewat sholawat. Ngaten. Perbanyak baca sholawat. Ada ayatnya, ada. Al-Ahzab, masih surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Enten yang hafal? Bu, menjenengan nek nang omah tahu nyekel Quran apa mboten? Sing dicekel ulek-ulek. Ya Allah. Orang Islam itu zaman sakniki gampang kok. Timbang ngrungokne dangdut terus mbok yo HP-ne diseni ngaji. Mari sholat subuh panjenengan buka Quran sak lembar ae. Insya Allah kulino. Nek gak ngaji gak enak. Apa kata Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nate mireng ayat itu. Pernah ya? Adanya di Al-Ahzab ayatnya 56. Sesungguhnya innallaha Allah wal malaikatahu dan semua malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Membaca sholawat untuk Nabi. Apa artinya? Allah saja memuliakan baginda Nabi. Oleh Allah dimuliakan sebegitu hebatnya. Bagaimana umat Islam diperintahkan di ayat lanjutan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat untuk baginda Rasul.
Untuk apa sih sebenarnya baca sholawat itu, Bu? Untuk memuliakan Nabi sekaligus daftar, ya Rasul, akui saya ini umatmu. Nanti pada saat kiamat kita butuh syafaat dari Nabi. Nek gak tahu maca sholawat, berarti kita medhit. Wong sholawat kok gak gelem. Enten mulai yang takon, Pak, sholawat niku ya napa to? Sholawat itu banyak macamnya. Panjenengan setiap sholat di tahiyat awal sama tahiyat akhir maca sholawat napa mboten? Yaitu sholawat, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, saya mulai kecil baca sholawat kula tambahi sayyidina, monggo. Ora usah pedendengan. Kalau Nabi yang mengatakan tidak pakai sayyidina, tidak mungkin Nabi mengatakan memuji dirinya sendiri. Tapi saking cintanya umatnya, saking pingin menghormati, maka kemudian mereka nambahi dengan kata-kata sayyidina. Saya tidak ingin berdebat tentang itu. Monggo sak kerso jenengan. Nah, ada lagi sholawat yang gampang, namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat itu disebut sholawat Jibril karena dulu waktu Nabi Adam ketemu Siti Hawa itu dinikahkan oleh Allah, harus ada maharnya. Bingung mahari apa, gak ada apa-apa. Diajari oleh Jibril, wahai Adam, cukup maharnya dengan membaca sholawat. Ternyata nama Muhammad itu sudah ada sejak Nabi ada. Namanya sholawat Jibril karena yang ngajari Jibril. Itu yang kemudian hari ini diadopsi oleh orang-orang yang masuk di dunia perdagangan. Konon sholawat Jibril ini cara tawasul untuk minta doa kepada Allah agar rezekinya dilancarkan di samping sholat duha. Saged maca sholawat? Bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ping pira? Sak keseli. Monggo buktikan kalau kita ini adalah umat baginda Rasul. Nek gak tahu sholawat, medit saya itu. Jadi cara yang pertama untuk membuktikan bahwa kita adalah mencintai Nabi, perbanyak baca sholawat. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi sekaligus memohon mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin disebut umatnya Nabi, maka harus mau mengikuti sunnah Nabi. Nah, di kesempatan yang baik ini saya mau kasih ilmu tentang jenengan, tapi harus dipraktekkan. Insya Allah keberkahan hidup akan kita dapat. Bu, panjenengan pengen sugih? Loh kan, kok sik seneng duit temban? Nek ditakoki pengen sugih napa mboten? Pengin napa? Sebab durung tahu sugih. Nggih to? Kula gak pengin sugih. Saestu. Kula pengin urip pas-pasan, pas butuh, pas ono, enak. Nah, wayahe nyaur utang duwe duit.
pas butuh pas ono. Pun Nabi itu punya kebiasaan harian yang harus dicontoh. Terutama ngapunten, saya tadi sempat tanya, di sebelah saya ini ada bapak-bapak yang usianya sudah cukup. Pak, jenengan umur pinten? 80 tahun. Kira-kira pun sepuluh apa dereng? Alhamdulillah. Nek wis tuwek biasai terus no. Kehidupan manusia itu, Bu, Pak, melewati beberapa fase. Lahir jadi bayi, gitu. Dari bayi jadi anak, tumbuh lagi jadi remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah, jadi orang tua. Nek wis menikah jadi orang tua, kemudian punya cucu. Kalau sudah punya cucu, sing lanang disebut kakek, yang perempuan namanya nenek. Mari ngono terus, mari ngono terus mantek jadi. Itu kan urutannya jelas ya. Sampean niki pun urutan keberapa? Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek, nenek, terus mate. Loh, sekarang sudah di posisi ke-6, sudah jadi kakek sama nenek. Sudah tua apa dereng? Sudah. Pingin melungsungi. Ulolan. Mau ndak mau, suka ndak suka, nek wis tuwek pasti budal. Nah, nggih. Hanya di luar sana banyak orang yang ndak berani mati. Wedi. Napa? Karena di kuburan itu, Bu, masih yo akeh tonggone gak kenal. Kenal apa mboten? Ya gak kenal loh, gak digawani HP. Coba digawani HP ra iso WA-an ya. Gak kenal. Membayangkan begitu masuk ke liang lahat, nih ternyata hewan yang paling yang paling peka penciumannya itu menurut jenengan apa, Bu? Kucing sama anjing ya. Ternyata cacing. Begitu ada orang masuk kuburan belum, cacing dari radius 1 kilo mampu, Bu, diparani. Loh, bayangkan aja kan, sing empuk yang digrogoti sih, makanya mripate belum, irunge belum, jadi tengkorak, ndak punya mata, hidungnya gerowang, kupingnya hilang. Nah, itu yang menakutkan banyak orang. Emoh, Pak, lah terus urip ae. Ya Allah, sampai tuwek sikile wis mlaku nyeret, gak wani mati. Hanya gara-gara gak ngerti ilmune mati. Supaya panjenengan gak wedi mati, kula kandhani, Pak, Bu, mati itu ternyata begitu dia dikubur, kemudian didatangi 2 malaikat, ditanya 4 soal yang kita sudah dapat bocorannya kan, Pak? Nomor 1 apa? Manro buka. Loh kan? Lu wis itu bocoran, Pak. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Loh, kita dapat bocoran, Bu. Begitu kita bisa jawab, tapi sing iso jawab niku sing teng donya biasae gelem lakoni. Maca Quran ya biasa, tapi nek gak tau maca Quran gak iso.
Dijawab semua pertanyaan malaikat. Apa kata malaikat? Wahai si fulan, tidurlah, tunggu sampai hari kiamat datang. Turu, wong turu niku eling penggayaan mboten? Mboten. Dilala karena dia orang baik. Pas turu diimpeni delok kehidupan surga. Dereng mlebu surga tapi ngimpi delok surga. Seneng mboten? Seneng. Berapa ribu tahun pun kalau dia calon penghuni surga, seneng. Lawang panjenengan turu ngimpi nemu duwe seneng kok. Padahal ngimpi. Karena itu mohon maaf Bapak, Ibu yang usianya sudah kepala 7, kepala 8, jangan berdoa ya Allah panjangkan umur saya sampai 100 tahun lagi. Lapo? Lah ngomong wis tuwek niku mlaku ya wis angel. Mangan sembarang gak enak. Enten Pak sing enak napa nyekel dhuwit. Ya Allah, lah wong nyekel dhuwit kok seneng. Kula Bu saestu gak nyekel dhuwit gak apa-apa. Lah wong dhuwit kula tembang, lha apa tak cekeli. Lah nyekel dhuwit ini terus masa enak. Gak enak. Duitnya cukup diwakili ATM dilebokne dong. Nah mari tuh. Sampeyan kok nyekel duit Pak ngeluh. Lah lapo? Lagi. Jadi kalau panjenengan sudah masuk tahapan yang ke-6 wis tuwek, mau ndak mau mesti kula mboten mentolo Pak muni mati. Karena itu kalau sudah tua, doanya diganti, jangan minta panjang umur. Ya Allah, jadikan hidup saya di hari tua hidup yang sehat dan bermanfaat bagi umat. Ora usah mikir golek duit meneh. Gantian. Gantian sing nom-nom. Saya maaf belum 60 Bu. Ditanya anak saya, Abi apa? Abi pingin apa? Gak pingin apa-apa. Kok ngono Bi? Semua sisi kehidupan sudah pernah saya alami. Mancal peda tahu, numpak peda motor tahu, bawa mobil ya tahu. Nah, mangan mulai pecel, rawon, soto, gulai, kabeh wis tahu. Numpak sepur tahu, numpak pesawat tahu, numpak kapal tahu. Lu terus tapi kan Nabi durung duwe pesawat, umpama duwe arep didekek endi? Durung duwe sepur, umpama duwe sepur lu arep lewat endi? Makanya saya katakan ke anak saya, Abi gak pingin apa-apa. Kok ngono Bi? Kepingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solihat. Mek ngono tok. Nah, tapi di Indonesia itu aneh. Wis umur 72 ya sik pengin dadi presiden. Nek dadi presiden gak ngereng ngeluh ta? Ngeluh. Panjenengan kepingin sugih tak bilang itu lumrah. Kenapa kok sik pengin sugih Bu? Mergo durung tahu sugih. Padahal nek sugih temen bingung ya Mbak. Jenengan duwe kamar kosong teng omah gadah. Sak kamar isine dhuwit tok 1.000. Kira-kira seneng no susah? Susah Bu. Duitku ana sing dikulo tikus ora ya? Ngoten. Bendina diitung terus. Lah pokok pengin duit sak kamar kebak. Cukuplah ketika kita butuh Allah mencukupi. Seneng mboten? Seneng.
Syaratnya gampang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nek panjenengan dadi wong apik, Allah yang mengatakan yaj'al lahu makhraja, dia Allah akan beri jalan keluar bagi siapapun yang dekat dengan Allah. Panjenengan duwe masalah nopo? Sejane wong urip niku masalahe nopo to, Bu? Napa coba? Mesti jawabane nggih pengin duwe dhuwit Pak lak ngono. Ya Allah. Karena keinginan kita melebihi kapasitas. Ada yang ingin umroh? Bu, umpama umroh bareng-bareng kali kula purun. Tapi sampeyan aja lo gratis. Lah nggih. Nek ajak-ajak kula mboten napa-napa. Jenengan sing ngajak nggih. Sampeyan bayari wong aku melok. Mboten. Nah, apa ndak bisa? Ini yang salah karena ndak pernah direncanakan. Contoh, haji ini wajib mboten? Wajib. Untuk siapa? Yang mampu. Mampu itu sugih toh. Lah sampean kok gak budal? Dereng sugih. Sing ngongkon melarat sapa jajal? Karena tidak direncanakan dari awal. Kula mboten pamer. Saya sudah 2 kali ke Mekah, tapi karena kemudahan, duwe mboten. Lho kok iso ana sing ngejak. Sampean kan ana sing ngejak. Mangane gak budal. Bulan Juni kemarin saya baru pulang, Bu. Ketika orang ngaji berangkat, saya pulang. Kalau pingin keri jane, waktu di Seneni, jadi ini gak keri melok mulai. Nah, karena itu kemudian kalau panjenengan pingin disebut umat Muhammad, yang pertama apa tadi, Bu? Perbanyak baca sholawat. Sholawat itu kita mendoakan Nabi, berharap kita diberi kemudahan di dunia. Yang kedua, mudah-mudahan kelak dapat syafaat. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mulai dari yang kecil, dibiasakan. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri atau kaki kanan. Dungone apal. Lali wong gak tahu dilakoni. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan betina. Lupa kok ngoten nggih, karena di kamar mandi itu nggih tempat yang kotor itu disenengi kali setan. Kita berlindung. Pak nek manten anyar lali Pak gak donga. Lebu bleng ngoten nggih wis lali wis. Nah, hidupkan sunah-sunah Nabi. Karena kula kali panjenengan pingin kaya Nabi, kula ajari ada 7 amalan Nabi yang oleh Nabi dilakukan setiap hari. Itu tok, Bu. Panjenengan pingin apa mboten? Biar kualitas hidupnya meningkat. Yang nomor 1, gak usah dicatat, Bu, gampang. Dieling-eling. Perbanyak baca istighfar. Kira-kira apa napa enteng? Enteng. Tapi nglakoni angel napa mboten? Senengane nek nganggur ngrungokne lagu Farel Prayoga.
Gara-gara Jokowi seneng sampean melok, seneng. Karo bojone aja mbok banding-banding. Nah. Baca istighfar. Terutama maaf Pak Bapak, Ibu-ibu yang usianya sudah uzur. Kita ini masih diberi umur oleh Allah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah sayang kepada kita, diberi tambahan umur biar investasi kebaikannya bertambah. Kemungkinan kedua, dosane kadung akeh, disuruh bertobat. Caranya perbanyak baca istighfar. Muni astagfirullahaladzim nih kalau enteng tapi abot. Baca istighfar. Sanggup Bu? Baca istighfar. Nek ana tanggane duwe klambi anyar mlaku liwat ngarep omah, kira-kira dilem napa dirasani? Ya Allah, klambine wongku cek apike. Sayang sing gawe lemu. Ngoten niku lho sik enek elek iki. Nek eling langsung astagfirullahaladzim sepuntene Mbak Yu. Wau kula lem tapi kula jeblokne meneh. Apa ada ayatnya? Ada di Ali Imran surat ketiga 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah mumpung saya urip. Kemana? Menuju ampunan Tuhanmu loh Bu. Kenapa? Di balik ampunan Allah itu ada surga. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu karena kita mau minta ampun. Kenapa harus minta ampun? Nek eling zaman nom-noman, ndablek napa to, Mbak? Wah. Ndawablek kon. Lho wis tuwek lho, sik pengin ndablek terus. Mak-mak nggih padha mawon. Nggih. Nah, mumpung saya urip, perbanyak baca istighfar. Yang menyebabkan orang masuk surga itu karena dosanya diampuni. Bon ye, sanggup ye, insya Allah. Bu, panjenengan nek mari sholat wajib, maca istighfar ping pira? Ping 3 dak. Astagfirullahaladzim. 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 Niku nek mboten nganget sambel. Nek pas nganget sambel mari sholat, ampun apa iki kosong. Langsung mencolot. Lali gak maca mangkane nek sholat empun kalih masak. Nabi itu minimal sehari semalam 100 kali baca istighfar. Lah jenengan mari salat mek ping 3, salat ping 5 berarti mek 5. Iku nek kober. Nek gak kober, mari salam langsung plen. Kira-kira kebaca napa mboten? Pengin mlebu surga. Surgane mbahmu. Ada loh, sederhana sebenarnya. Sekedar contoh, Nabi itu dijamin masuk surga, gitu. Dosanya diampuni. Dia Nabi. Ngoten niku lho Bu, nek bengi tangi salat malam. Salat malam itu namanya salat tahajud. Panjenengan purun nglakoni. Abot lah, anjane abot. Nanti saya tunjukkan. Kenapa sholat malam abot? Karena memang dia akan memposisikan ahli sholat tahajud itu pada makom mahmudan, menjadi orang yang terpuji. Bon. Pertama baca yang kedua niki sing rada abot. Joko wudu. Panjenengan
nek nang jeding kebelet pipis, mari pipis wudu napa mboten? Jam loro nih, jam loro nggih, kok jam loro, jam telu. Jam telu ngelilir kebelet pipis. Nang jeding pipis tok napa terus wudu? Pipis tok. Padahal wis adzan. Seharusnya nek wis jam telu ngelilir pipis terus wudu. Menjaga wudu. Kenapa? Suatu saat Bilal, tahu Bilal bukan? Dipanggil Nabi, wahai Bilal kemari. Aku dengar terompahmu ada di surga. Terompah ini kenapa bu? Bangkia, sandal. Sama Nabi ditanya, Bilal, kenapa aku mendengar suara terompahmu ada di surga? Kamu ini punya amalan apa? Apa ya Rasul? Setahu saya biasa-biasa saja. Tapi yang saya lakukan setiap hari, setiap saya batal, saya selalu mengambil air wudhu. Ada apa nama enteng? Abot enteng tapi penjenengan belet pipis. Mari ngono terus wudhu. Asli nih mencerahkan pikiran. Podo mbek wong poso. Wong poso arep ngedabrus eman mboten? Eman. Wong nek mari wudu, Bu, lesannya terjaga. Karena wudu itu ternyata mensucikan lahir batin. Kumur, maaf ya, mulutnya dibersihkan. Semua dosa di mulut dihilangkan. Hidup sama. Senengane ngrasani tangga masa enak Pak gelem ngeteri ngene gara-gara duwe irung mripat napa melih. Makanya kata Nabi, orang yang ditakdirkan tunanetra alias buta itu kalau sabar dijamin masuk surga. Kenapa? Karena datangnya dosa berawal dari mata. Nggih napa nggih? Nggih. Dari mata turun ke hati. Ono ae sing didelok mesti dirasani. Nah, dengan wudu mata kita bersihkan. Tangan, telinga, kepala, kaki loh Bu. Jaga wudu. Itu kalau penjenengan praktekkan, insya Allah bertahap tapi pasti penjenengan akan berubah jadi orang baik. Saya nomor 3 Rodo abot infak endek no abot penjenengan pengen cuki tapi medit gak iso ngapunten. Kalau niku kadang-kadang ngerasani tiang-tiang yang loman itu loh. Kok cek gampangnya sih mereka itu loman. Ngetokne duit gak eman. Ternyata ada dasar hukumnya. Panjenengan bersani Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli subulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ngerti Bu? Mboten. Ngerti yo didik-didik lho Bu, mosok gak ngerti terus. Coba banyak orang yang tidak tahu rumus menjadi kaya itu ternyata infak. Wawenten kaleng kotak nggih mlaku. Jenengan iseni. Mpun. Pinten? Nek jenengan nggawa 2000, 5000, 10000, 20.000, 50.000, 100.000. Sing dilebokne sing 2000 napa sing 50.000? Paling enggak 5. Eman Pak. Ya Allah, duit 5.000 gitu ku bakso lho Bu. Itu setengah mangkok. Gitu. Nah,
Perumpamaan infak di jalan Allah bagaikan menanam sebutir biji tumbuh menjadi 7 cabang. Tiap cabang berbuah 100 siji, tukul jadi 7. Tiap-tiap cabang berbuah 100. Berarti pinten, Bu? 700 kali lipat. Nek panjenengan gelem infak 10.000, jenengan ping 700 dadi piro? 7 juta. Jenengan protes yang temen, Pak. Itu yang bilang Allah, bukan saya. Saya mek percaya tok. Nek mboten percaya jenengan coba. Sing mek infak 1000 dadi 700.000. Sing 5.000 3,5 juta. Sing 10.000 7 juta. Mangke ajenge wangsul sampean gaya-gaya sak. Ana duit 10.000 sama ceplung nih. Teko omah ngisore bantal apa buka. Nek ana duite berarti sampean iso main sulap. Lah pikiran sampean duit tok. Nggak terbayang, Bu. Nek 10.000 dadi 7 juta. Sesuk duit 7 juta sama ning ono kabeh. Langsung sugih. Lah wong 7 juta tok kaget kok gitu. 10.000 belum nang kaleng dilalah nemu duit nang omah 7 juta ngisore bantal. Seneng napa mboten? Seneng. Dijagal cek saking senenge tangane kaku. Kaku gak coba. Digawa nang rumah sakit entek 10 juta. Kapok napa mboten? Kapok mu kapan? Lah wong pikirane duit. Biarlah Allah yang memberi balasan, Bu. Rupane nopo? Tidak harus duit. Panjenengan sehat. Kena diregani. Dilalah duwe anak pinter-pinter. Kena diregani. Kena. Nah, makanya kula lek nyambangi wong loro, Bu, kula takoki, Pak ngapunten, panjenengan tasik remen infak napa dereng? Dereng, Pak. Lha napa duit sing pundi malih? Banyak orang yang ngomong ngoten niku, Bu. Tapi nek loro enteo pirang puluh juta dibayar napa mboten? Dibayar. Nah, nek panjenengan gelem infak insyaallah dihindarkan dari penyakit. Tolak balak itu ternyata infak dan sedekah. Aja mikir duit terus. Pak, 700 kali lipat. Bener Al-Quran yang bilang, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah yang bisa melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Cuma rupane, Bu, gak butuh duit. Niku lho masalahnya. Duitnya akeh. Ngapunten nggih. Bojone ilang gelem. Ada, maaf ibu-ibu ditanya, Ibu pilih uang banyak atau suami jarang pulang? Pilih Bu, Ibu. Bu, pilih dikasih uang banyak atau suami jarang pulang? Berhubung sing ditakoki gak tau nyekel duwe akeh, pilih uang banyak. Bojone gak tau mulih. Nah, kau urus Pak, pokoknya duwe akeh. Itu lho Bu pikiran moto duitan. Nah, infak terbaik itu kapan? Pak, Bu, infak terbaik itu setelah sholat subuh. Monggo mulai besok pagi bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke masjid sholat subuh. Terutama bapak, ibu-ibu boleh-boleh. Nek ajenge budal saya digerayai. Pak, kain fakta.
Bapak yang raya Isa ana duit 50.000. Kira-kira diinfakne napa digelepne melih, Pak? Gelepne maneh-maneh. Makanya nek kober panjenengan cepaki dhuwit 2.000-an utawa 5.000-an sing akeh ben kenek digawa infak nang masjid. Kula nate Bu ditelepon ibu teng desa. Gus Mulya, ana apa Bu? Ibu loro. Saya ini begitu ditelepon ibu begitu wis gak mikir bahwa oleh Banda izin saya pulang. Ngoten niku begitu nyampe di rumah ibu sakit. Ada adzan subuh saya bangun. Kula lali gak nyepai duit Bu. Tapi batin saya mengatakan saya ingin infak sambil berdoa minta ibu bisa sembuh. Ngoten niku dilala. Mari subuhan kula kraya-kraya sak. Ono mek dhuwit 50.000 ndil situ. Arep tak infakne tak delepne meneh. Tak infakne tak delepne meneh. Emang sampean nggih ngoten. Padha. Tapi kalau pikir melih, ya Allah, duit 50.000 golekne iso. Bismillah. Ya Allah, lewat infak ini mudah-mudahan bisa menjadi tawasul perantara. Saya mohon ibu saya kau sembuhkan ya Allah. Alhamdulillah ibu sembuh. Seneng. Bukan mergo 50.000 nih. Tapi pikiran kita kelola supaya Allah kabulkan doa lewat infak. Purun Bu, ingin sugih mboten? 700 kali lipat. Bentuknya apa? Biar Allah yang memberi. Pun yang nomor 3 infak. Nomor 1 napa? Perbanyak baca infak. Nomor 2 jaga wudhu. Nomor 3 infak. Nomor 4 niki sing rada abot. Usahakan mengawali kehidupan dengan sholat subuh tepat waktu. Saya berani mengatakan ojo ngomong liyane nek subuh gak iso tangi. Gedabrus. Loh, ya napa ya, Pak? Lah ya napa, Bu? Tidak ada amalan yang lebih baik di pagi hari kecuali mengawali kehidupan dengan sholat subuh. Syukur bagi nek panjenengan iso sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nek Jumat kebek masjid biasa nggih. Coba subuh kebek. Ya Allah. Orang kafir takut dengan orang Islam. Nyatane jamaah kita nek subuh katanya mboten. Mboten. Kenapa? Abot ngorok. Omahe lho sebelah masjid. Ono adzan subuh gak kelentangi. Kebaca mboten? Baca. Mulai tinggi, monggo awali kehidupan dengan sholat subuh tepat waktu. Pak wong wedok nang masjid monggo, nang omah monggo. Terus lanjutkan dengan infak. Infak itu hari itu juga kita minta kepada Allah diberi rezeki yang berkah. Bahasa kerennya mancing rezeki. Rezeki perlu dipancing. Saya bilang ke pedagang, Pak dagangan ini laris boten Pak, saat ini sepi. Nek dodol sabun, dodol beras, gak payu, sik kena diempet. Tapi nek dodol panganan Bu, teman saya jualan makanan di Masjid Agung, begitu buka dasar udan enten sing moro nelongso mboten.
Loh kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa yang bisa mendatangkan rezeki itu Allah. Tonggo nih. Sambat kali kula. Pak, napa Bu, anak kula niku lho. Budal teng peken. Betok keranjang luru gede. Diseni sayuran kebek. Kulaan teng sawah. Dipetani langsung. Pedae sing ditumpaki niku Suzuki A100. Nanti krungu nggih. Nek dipancal suarane rang tang 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 ngoten. Sing wedok metangkring nang gurine sayur iki, nukure sayur. Jam 1, jam 2 budal. Jagani mlijo kulaan. Ngoten niku. Gak payu. Diobral. Balik modal untung, kadang rugi. Ngoten niku suwambate gak karuan. Kudune nek budale luwe isu, rezekine luwe akeh. Lho kok gak payu? Kula takoki, yogane salat napa mboten? Mboten. Lho nek gak salat iso ndonga napa mboten, Bu? Ya gak iso. Karena itu mencari rezeki dengan model apapun, kalau tidak minta sama Allah pasti minta sama setan. Akhirnya bingung nang gunung Kawi, kongkon ngewangi setan. Kalau punya Allah sederhana. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, mari ngono infak kali donga. Ya Allah, saya tahu Engkau Maha Kaya. Engkau yang sanggup memberi kami rezeki yang berkah. Limpahkan kepada kami rezeki yang berkah. Budal Bu dodolan. Kok yang dilalah payu, sinten sing nekakne pembeli? Allah. Nek jenengan buka toko teng omah, arep buka toko salat duha. Gampang, Bu. Enten ibu-ibu sambat. Pak, napa Bu? Kula niki lho, mulai perawan buka toko. Bener napa salah, Bu? Bener. Terus akhirnya kula rabi. Duwe bojo, toko kula situ, duwe bojo pancet situ. Terus duwe anak, mulai siji tuku pancet situ, anak loro pancet situ, anak telu pancet situ. Kok mboten saged tuku kula dadi 5 ngoten. Bu, duwe toko situ cukup. Anak saged kuliah, saged. Ngoten niku sampean nek kurang, nggih. Lho kok saged? Nggih, Pak. Lah wong liya lho, toko siji dadi loro dadi 4. Ya Allah, berarti gak iso bersyukur. Duwe toko situ lho iso ngregati anak sampai lulus kuliah. Coba bayangno nek gak duwe toko piye ngoten. Ini namanya cara bersyukur. Boleh? Apa Bu yang keempat? Sholat subuh tepat waktu. Syukur bagi nek panjenengan saged sholat 2 rakaat sebelum subuh. Mari subuh gelem infak. Insya Allah jenengan coba 1 bulan ke depan dengan cara itu. Banyak istighfar, suka jaga wudu, kemudian suka infak, sholat subuh tepat waktu. Saulan Bu, nek ndak berubah jenengan celuk kula. Kula takoki napa Bu? Pancet nggih, dasar bakate melarat sampean. Boten. Lho kam pengin napa Bu? Pak, hidup ini pinginnya apa? Iso nglakoni ngono, alhamdulillah. Ada harapan, ada peningkatan kualitas hidup.
Yang kelima, rada abot meneh. Jenengan aku wong Islam sudah berapa puluh tahun? Berapa tahun, Bu? Banyak tahun. Kudune wong Islam niku bendina gelem ngaji, buka Quran. Purun jenengan. Alhamdulillah. Coba Bu, biasakan habis sholat subuh jenengan cepaki Quran, sampean buka plek kei tondo sret sedina sak lembar tok. Nek saged ajeng, bukan hanya dapat pahala, kita akan dapat hidayah. Lu Nabi lu ngajari, karena Nabi, Bu, menghatamkan Quran itu paling lama 3 hari. Kula kali jenengan saulan dereng mesti posoan Pak patam napa ngajine kroyokan. Nah, salahnya orang Indonesia sing diarani ngaji niku maca Quran iso muni, gak pernah dipahami. Harusnya nek panjenengan mau cari Al-Quran yang ada terjemahannya. Kula nduwe cerita. Saya itu dulu 5 tahun boten ada anak. Tahun ke-6 baru punya anak. Saat menanti dari 0 sampai 5 itu bingung. Kenapa? Aku nek gak ada anak piye yo ngoten. Mosok rabi meneh. Lho kan pikirane wong lanang ngoten, Bu. Nggih, Pak. Padha kali kula kuwi. Ada anak rabine bae anak ngoten. Bojo kula krungu. Langsung ngenes, Bu, guru. Tinggal rabine ya apa ngene. Saya pulang ketemu ibu, kula diseneni. Gus, apa bojomu kok guru? Lah ya, Bu. 5 tahun boten ada anak. Ndak bosan-bosan saya berdoa. Suatu saat saya diajak teman datang ke seorang kiai. Ngoten niku lho, Bu, mek dikai amalan ijazah. Pengin anak, nggih Pak Yai. Pancet ae nek butuh rene, nek gak butuh gak kelo rene ngoten. Kula dikai ijazah. Tolong baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Mulai dari bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Maliki yaumiddin. Artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Pada saat baca ayat iya karena butuh wa iya karena stain, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sambat kalih Gusti lewat tawasul Al-Fatihah, Bu. Bukan menuhankan Al-Fatihah, tapi minta doa sama Allah lewat Fatihah. Ketika saya mengucapkan iya karena butuh wa iya karena stain, saya hubungkan langsung hanya kepadamu ya Allah. Aku menyembah dan hanya Engkau yang bisa menolong kami. Alhamdulillah. Tahun ke-6 saya punya anak. Tahun ke-6 punya anak. Tahun ke-10 anak saya 2. Giliran dia anak loro, babaran teng desa karena cancer dipijet kali mbah dukun bayi teng desa lak kata nggih. Dukune ngapusi. Bu, teng bojo kula. Koyoke anak sampean mek loro tok. Kok ngoten, Mbah? Nggih. Uritane wis entek. Tahu uritan, Bu nggih? Nek PT calone dipijet jare uritane pun telas, Bu. Kira-kira nak sampean mek loro tok. Ngoten niku sing salah bojo kula, crita kula. Sing temen ta, lembah dukun ngomongnya ngoten. Bapake semangat. Karena wis entek jare uritane. Iyalah anak umur 7 bulan bojoku meteng neh.
7 wulan wetenge sing nomor 3. Nah, apa artinya? Bahwa yang Maha Kuasa itu siapa, Bu? Allah. Karena itu saya katakan panjenengan niku lho gadah Allah kok wedi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nek panjenengan gadah Allah wedi, berarti panjenengan gak yakin kalau Allah itu Maha Kaya. Allah yang akan menolong orang beriman. Bagaimana bentuk pertolongan Allah? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan ilan nur kepada kehidupan yang terang benderang. Gak perlu duwe-duwe sing penting pingin apa-apa keturutan. Lah enak. Nah, contoh umroh niku bayar mboten? Nek duwe duwe, nek diajak wong gak dibayar. Wong dijak. Apa bisa? Bisa. Asal doanya sungguh-sungguh. Maca Quran. Purun, Bu, Pak. Monggo. Pak, saya gak bisa. Kenapa? Belajarnya telat. Nek belajarnya telat, jangan kemudian mundur, maju terus. Saya pernah ngajari ibu-ibu, ada sekitar 50 orang, Bu, belajar ngaji dari nol. Umure wis ana sing 50, 60, ngoten niku belajar iso-iso. Masih maca walad dhalin gak iso walad dhalin. Lho kenapa? Karena sing diwaca tulisan Latin. Allah Maha tahu. Eling, Bu. Pun pinten? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, subuh tepat waktu, nomor 5, baca Quran. Kira-kira saged nglakoni napa mboten? Insya Allah. Niru Nabi, niatnya menghidupkan sunnah Nabi. Nomor 6, saya lagi-lagi tanya, Bu, kepingin rezeki ini lancar? Sing kerja jenengan apa bapake? Bapake. Coba bayangkan kalau suami istri bersinergi. Bu, sampean gak usah nyambut gawe nang jobo. Openono anak. Karena ibu adalah madrasah pertama. Nek ibu api, insya Allah anaknya api. Nek ibu genit, maaf Bu, anaknya melok letrek. Sejarah mencatat, Bu, Nabi Musa itu dibesarkan di keluarga Fir'aun. Fir'aun itu kafir bukan? Baik kafir. Wis kafir dolim itu Fir'aun. Ngoten niku Musa, Bu, ada di dalam rumah Fir'aun. Nanging bojone Fir'aun itu namanya Asia, bukan Aisyah. Asia. Itu muslimah, Bu. Akhirnya jadilah Musa. Ning nek ibuke gak apik, ngawonten nggih, bapak kerja, ibu golek ceperan. Ngapunten, enten ngoten niku. Mudah-mudahan bukan jamaah masjid ini. Karena saya pernah nangani anak sekolah. Saestu nih, ini kisah nyata. Maaf Ibu, bapaknya kerja. Ngapunten, jangan dicontoh. Ibu yang nglebokne wong lanang liya. Ngoten niku lewat jendela.
Pantes napa mboten? Konangan anake wedok. Anake ngerti wadul bapakne. Bapakne mangkel napa mboten? Begitu bapaknya mangkel, bojone dipegat. Anake dijak lunga. Diselamatkan sama bapaknya. Timbang ketularan makne, ngoten mikire Bu. Ngoten niku. Bapake kali anake kos menyelamatkan diri dari pengaruh. Bayangan anak gadisnya Bu ndak iso ilang. Jenenge arek mulai tumbuh remaja, mulai seneng sama lawan jenis. Bapake budal, anake nglebokne kancane lewat jendela. Lho. Sing ditiru sinten? Mbokne. Murid kula sing lanang. Kula takoki, "Lah kok sampai ngono?" "Lah ya mbok, Pak, buktine lah aku kok diceluk kon lewat jendela ya mlebu lewat jendela." Ya Allah. Itulah pendidikan yang tidak disengaja. Nek barang elek gampang nulari. Nggih nggih. Yang keenam, nek panjenengan pingin rezekine lancar, Pak Bu, biasakan sholat duha. Abot napa endek? Rada abot. Bapak ibu budal kerja, panjenengan nang omah, anak sekolah, bapak kerja, panjenengan mari umbah-umbah. Kira-kira gremeng napa mboten? Wong wedok mek dikongkon umbah-umbah, nek gak umbah-umbah ora-ora. Sobone mek telungkon, nek gak kasur, dapur, sumur, ya bosen nggih. Nah, kenapa? Karena itu bersinergi itu menjadi penting. Rundingan kalih bapak Pak, aku timbang nganggur nang omah, mbok yo gak ana modal aku tak dodolan. Dilalah tanggane 5 pikirane padha, buka toko kabeh 5. Sing tuku ya sapa? Jangan takut Bu, Allah Maha Kaya. Setidak-tidaknya ketika bapaknya berangkat kerja, panjenengan mari korah-korah, mari umbah-umbah, mari masak, langsung adus, terus sholat duha. Panjenengan dongakne bapak nih, ya Allah, suami saya berangkat kerja, beri dia kemudahan untuk bisa mengais rezeki yang halal. Tahu jenengan donga mana? Blas. Bapak pamit Bu, aku budal nih Pak golek duit. Seneng nggih wong wedok ibu dipamit ngoten. Teko takoki, Pak endi duwite? Jare meng metu golek duit mulai utang. Ya Allah. Kenapa coba? Karena ndak bersinergi tadi. Bapake mententang golek duit gak ditongani bojone. Cuman kalau istrinya mau berdoa nyambung Bu. Dodolan yo gampang. Setidak-tidaknya butuh duit golek utangan yo gampang. Seneng lah betul. Masih itu utangan niku lho seneng. Waya yang nak bayar sekolah kok dilalah gak ada duit untuk utangan. Seneng utange nyauri. Nah. Purun Bu, sholat dua. Berapa rakaat Pak? Sakarep minimal 2. Syukur-syukur 4. Bu, panjenengan pernah baca doanya sholat 2? Ya Allah, Engkau pemilik waktu 2. Pemilik waktu 2. Malaikat yang membagi rezeki namanya apa Bu?
Hah? Aku ya lali Pak Podo. Nanti dibaca lagi bukunya. Bagi rezeki waktu dua. Panjenengan minta, ya Allah, Engkau pemilik waktu dua. Jika rezeki kami masih menggantung di langit, turunkan. Jika rezeki kami masih ada dalam perut bumi, keluarkan. Jika jauh, dekatkan. Jika sulit, mudahkan loh. Ada doa yang lebih indah Bu? Tidak ada. Panjenengan karek takon bakogel doa sholat. Saya baca doa itu, ya Allah bagus banget. Ini ciptaan ulama Bu. Luar biasa. Limpahkan kepada kami rezeki yang berkah sebagaimana telah Kau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Terakhir jam 09.00 wis terang. Terakhir, pingin hidup mulia apa Bu? Ingin. Nek wis umur kaya bapak-bapak kados kula ngeten iki turu bengi gak iso suwi. Kula niku mapan jam 12, jam 3 mlilir kebelet pipis. Padha nggih. Padha. Jam 10 turu, jam 12 tangi kebelet. Apa meneh maaf sing kena penyakit gula. Tapi jangan sedih. Minta sama Allah sembuh, bisa. Nah, ada ayat di surat Al-Isra, surat nomor 17. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan pada sebagian malam, bangunlah, sholatlah tahajud. Panjenengan gak ada masalah nopo mawon Bu. Sambat kali Gusti Allah. Masalah itu yang urip nu kadang di doyak anak perawan. Mari sekolah, wis kerja, dilalah judulnya gak teko-teko. Masalah nopo mboten? Masalah. Di bojo gampang golek duitnya akeh, gak tau mulih. Masalah nopo mboten? Bapak ibu padha duwe bojo ayu Pak, kena disawang tapi ayune kayak wong akeh. Masalah Pak iki? Masalah. Saya disabati wali murid, Pak, anak kula mboten purun sekolah. Terus penggaweane nang warkop. Ibuke muring-muring to. Sambat kali kula kandhani, panjenengan tak sik yakin kali Allah. Nggih Pak, minta sama Allah. Sakit insya Allah. Allah itu maha bisa. Saya ngapunten nggih. Alhamdulillah Bu, anak saya 3 laki semua, sudah selesai S1 semua, sudah kerja semua. Sakniki kula bingung, kula sik iso nyambut gawe. Kula sik diberi rezeki. Kadang kula mikir duitku tak gawe apa ya. Loh ya kan, sampean krungu kekno kula mawon Pak lah. Nggih ngoten niku. Dilalah ngoten niku lho kemudahan yang Allah berikan. Anak saya yang nomor 3 Bu, gak tahu mondok, tapi paling padeng teng masjid. Suatu saat dia sekolah di STM, dijadikan ketua si kerohanian, bagian ngurusi kegiatan agama. Lu ngoten niku mengadakan peringatan hari besar Islam. Mas, sampean cari mubalek untuk apa Pak? Pengajian. Lu pikirannya kok cetek. Kula ditelepon bi apa? Abi gelem ngisi pengajian. Nang di nang sekolahku. Lho ngene. Lak jero mangan jero.
Alhamdulillah lulus STM, kula kan kuliah gak gelem. Kuliah di mobil apa kerja. Loh saya ndak tahu. Ngelamar dewe diterima di PT Bayer Rungkut itu punyanya Jerman. Untuk bayaran 4,5 juta, awan dikai mangan. Isuk mangan nduk omah, awan nduk kantor, sore balik teng griya. Terus ditakoki kalih wong pabrik, mboten ngerti nek kula gak ada jadwal Jumatan. Suatu hari Jumat saya datang, anak saya kaget, lapo bi nyambangi anaknya kerja, abi ngisin-ngisini aku ngaten. Begitu saya naik jadi khotib Jumat baru dia tahu, walah abi ngisi Jumatan. Habis saya panggil, sini Dek. Diketahui oleh orang-orang staf pabrik itu, ditanya, sinten Pak? Anakku. Lho kok mboten sanjang? Akhirnya pun Pak kula penane ngoten niku dikeken kuliah. Kula gak bingung, Dek kamu pengin kuliah apa kerja? Ya kerja biar kuliah. Nek ngono golek sing cedhak. Kula kuliahne teng Kumaha, Bu. Perguruan tinggi terbaik di sepanjang, kana tunggale masalahnya. Bayar 3.850.000 4 tahun yang lalu. Wis habis berapa? 3.850.000. Ngoten niku kula dijak teng ATM. IB mel aku nang di nang ATM lapo tak ijoli duite. Seneng lho, seneng. Saya dikasih 4 juta, kok akeh Dek? Tak tambahi didik karena duitnya dia banyak. Ngoten niku kuliah 4 tahun bayar dewe. Lah kula lak kepenakan dadi bapakku. Nah, makanya saya ingin dadi anak kula monggo daftar. Apa artinya? Ternyata hidup muda itu syaratnya mek sintuk karena dekat dengan Allah. Loh, nek panjenengan purun tahajud minta sama Allah masalah apapun akan terjawab. Ini pentingnya memperingati Maulid Nabi, tujuannya untuk mengikuti sunnah Nabi, gak ngurusi panganan. Jari ngulutan kok gak ada panganan deh. Ya kalau ada urusan panganan Pak, urusan ibu-ibu, bapak-bapak ada mangan. Karena ibu-ibu gak ada panganan nih Pak. Nah, alhamdulillah. Pun mudah-mudahan kula kali panjenengan tetap diakui sebagai umat baginda Nabi. Carane eling Bu, banyak baca yang kedua hidupkan sunnah Nabi. Setidak-tidaknya ada 7 amalan. Banyak istighfar. Yang kedua jaga wudu. Yang ketiga infak. Gak usah akeh-akeh. Pokoknya bendino infak, mancing rezeki. Sholat subuh usahakan jangan sampai terlambat. Kemudian jangan pernah dalam sehari meninggalkan Al-Quran. Kemudian buka pintu rezeki dengan sholat 2. Yang terakhir puncaknya kita ingin menjadi orang yang di posisi maqamam mahmudan, orang yang terpuji di mata Allah. Nek gelem sholat tahajud. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan, dan kita dijadikan menjadi hamba yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, malam hari ini kami jamaah Masjid Al-Hikmah mengadakan peringatan Maulid Nabi ya Allah, dengan harapan
jadikan kami semua menjadi umat baginda Rasul ya Allah, umat yang mencintai Nabi-Mu, umat yang mencintai dan mau meniru kebiasaan dan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, berilah kami kesempatan dalam hidup ini untuk selalu meningkatkan iman dan amal soleh. Ya Allah, jadikan hidup kami lebih berkah, mudahkan rezeki kami, jadikanlah rezeki kami rezeki yang berkah, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.